Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya. Nah, hari ini bertemu lagi dengan ibu pelajaran bahasa Sunda. Apakah anak-anak sekalian mengalami kesulitan dalam pelajaran bahasa Sunda ini? Semoga saja tidak ya nak. Semoga pemberian materi dan tugas yang ibu berikan bisa dipahami. Oke, sekarang kita akan belajar bahasa Sunda bab 2. Untuk pertemuan kita hari ini akan membahas tentang istilah kaulinan. Dibuka bukunya halaman 20 di bagian B, halaman 20. Nah, coba dibuka ya. Di situ ada 10 istilah kaulinan. Nah, ibu akan coba jelaskan ya. Oke, yang pertama ada kata, apa sih sebenarnya istilah kaulinan itu? Istilah kaulinan nyaeta istilah anu patalina jeung kaulinan. Istilah permainan adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan permainan. Itu pengertian dari istilah kaulinan. Sekarang kita bahas satu persatu. Di situ ada 10 istilah kaulinan. Yang pertama ada congklak. Apa sih congklak itu? Nih, congklak gambarnya seperti ini. Nah, congklak atau daku nyaeta kaulinan make papan kai atau plastik nu panjangna kurang leuwih 40 cm, lebarna kurang leuwih 15 cm, luhurna make logak sababaraha hiji, unggal logak dieusian ku siki salak, siki asem atawa batu leutik. Nah, ini terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Dibaca ya nak. Nah, permainan congklak ini dilakukan oleh 2 orang. Dalam permainan mereka menggunakan papan yang dinamakan papan congklak. Nah, sedangkan biji-bijiannya itu bisa dari si biji atau batu-batuan atau kelereng. Nah, pada papan congklak terdapat 16 buah lubang yang terdiri atas 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di kedua sisinya. Setiap 7 lubang kecil di sisi pemain dan lubang besar di sisi kanannya dianggap milik sang pemain. Jadi pas permainan ini setiap lubang kecil itu diisi dengan 7 buah biji. 2 orangnya bermain berhadapan dan salah satu dari mereka memilih lubang yang akan diambil dan meletakkan satu ke lubang di sebelah kanannya dan seterusnya berlawanan arah jarum jam. Bila biji habis di lubang kecil yang berisi biji lainnya, ia dapat mengambil biji-biji tersebut dan melanjutkan mengisi. Sedangkan apabila habis di lubang besar miliknya, maka ia dapat melanjutkan dengan memilih lubang kecil di sisinya. Apabila habis di lubang kecil di sisinya, maka ia berhenti dan mengambil seluruh biji di sisi yang berhadapan. Nah, tetapi apabila berhenti di lubang kosong di sisi lawan, maka ia berhenti dan tidak mendapatkan apa-apa.
Nah, seperti itu cara bermainnya. Semoga dipahami ya penjelasannya Ibu. Nah, nanti suatu saat kita bisa bermain congklak bersama ya. Nah, kalian sudah pasti pernah kan bermain congklak? Oke, kita lanjut di nomor kedua. Ada kuwuk. Kuwuk atau bekel, disebut juga bola bekel. Nih, ada terdiri dari bola dan itunya apa sih, kuwuknya, kuwuk. Apa sih kuwuk itu? Nih, beklen atau beklen atau kuwuknya eta kaulinan barudak anu make bal beklen jeung sawatara kuwuk. Biasana dilakukan di jero imah atau teras. Nah, bekel adalah sebuah permainan anak-anak. Permainan tersebut adalah sebuah permainan kuno yang dimainkan dengan 5 benda kecil atau 10 dalam kasus berkelompok. Jadi bekel itu terdiri dari bola dan kuwuk, seperti itu. Nah, kalian sudah pernah juga kan memainkannya? Nah, oke. Siapa yang sudah pernah? Jadi permainan ini menggunakan bola kecil. Bekel biasanya dimainkan oleh 2-5 orang pemain. Nah, pemain melakukan pengundian untuk menentukan urutan bermain. Terus dilakukan dengan mengumpulkan biji bekel setelah bola bekel dilambungkan ke udara. Kemudian dilanjutkan dengan mengambil kembali bola setelah 1 kali pantulan bola. Kurang lebih seperti itu mainnya. Nah, sekarang lanjut ya di nomor ketiga. Ada kata gatrik. Apa sih gatrik itu? Nah, gatrik gambarnya seperti ini. Gatrik, permainan tradisional. Gatrik. Gatrik mangrupa kaulinan kelompok diwangun ku 2 kelompok. Ieu kaulinan ngaguna pakakas mangrupa 2 potongan. Anu hiji siga iteuk ukuranna kurang leuwih 20 cm serta nu lainna deui ukuranna langkung alit. Gatrik biasana dipigawe di lapang atawa halaman nu nembrak. Jumlah pamainna 2 tim. Unggal tim aya 2 sampai 5 budak. Gatrik merupakan permainan kelompok, terdiri dari 2 kelompok. Permainan ini menggunakan alat dari 2 potongan bambu. Yang satu menyerupai tongkat berukuran kira-kira 20 cm dan lainnya berukuran lebih kecil. Gatrik biasanya dimainkan di lapangan atau halaman luas. Jumlah pemainnya itu ada 2 tim. Jadi satu tim itu terdiri dari 2-3 anak. Nih gambarnya seperti itu ya. Bagaimana sih cara memainkannya? Nah, pertama, potongan bambu yang kecil ditaruh di antara 2 batu, lalu dipukul oleh tongkat bambu. Diteruskan dengan memukul bambu kecil tersebut sejauh mungkin. Pemukul akan terus memukul hingga beberapa kali sampai suatu kali pukulannya tidak mengena
atau meleset dari bambu kecil tersebut. Setelah gagal, maka orang berikutnya dari kelompok tersebut akan meneruskan sampai giliran orang terakhir. Nah, setelah selesai, maka kelompok lawan akan memberi hadiah berupa gendongan dengan patokan jarak dari bambu kecil yang terakhir hingga ke batu awal permainan dimulai tadi. Makin jauh, maka makin enak digendong dan kelompok lawan akan makin lelah menggendong. Nah, seperti itu cara bermainnya. Bisa dipahami tidak? Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut pada kata yang keempat. Ada kata kaulinan. Kaulinan nyaeta rupa-rupa kaulinan anu disusun atau berstruktur. Biasana dilakukan kanggo hiburan atau kasenangan, jeung kadang-kadang digunakan pikeun alat pendidikan. Di kaulinan itu adalah bentuk permainan yang terstruktur, biasanya dilakukan untuk hiburan atau kesenangan, juga kadang-kadang dipakai untuk alat pendidikan juga. Nah, di sini ada beberapa contoh kaulinan. Seperti ini, di sini ada congklak, ada bekel atau bekles atau cook, ada juga di sini orai-oraian, dan ada juga perepet jengkol. Nah, dan masih banyak lagi contoh permainan-permainannya. Kalau di sini perepet jengkol, jadi bermainnya itu bisa sambil bernyanyi. Nah, lanjut ya. Di nomor 5. Nomor 5 ada kaleci. Kaleci itu kelereng. Nah, kaleci nyaeta bola leutik tinu tanah liat atau marmer atau kaca yang warnanya rupa-rupa, motifnya juga rupa-rupa. Umumnya ukurannya setengah inch atau 1,25 cm dari ujung sampai ujung. Bentuknya itu bulat. Seperti ini gambarnya. Biasanya anak laki-laki ya yang suka bermain kaleci ini. Kaleci, kelereng. Ini sudah pada tahu kan kelereng? Kaleci bentuknya seperti ini. Ada yang warna-warni, ada yang polos, ada yang bermotifnya macam-macam deh ya. Oke, lanjut kita ke nomor 6. Nah, nomor 6 ada paciwit-ciwit lutung. Apa sih paciwit-ciwit lutung? Paciwit-ciwit lutung itu permainan tradisional dalam bahasa Sunda. Dalam permainan tradisional waktu zaman dulu kala. Biasanya paciwit-ciwit lutung itu bermainnya sambil menyanyi. Sambil bernyanyi. Nih gambarnya ya. Nah, jadi tangan ditumpuk-tumpuk. Oke, nah paciwit-ciwit lutung nyaeta kaulinan budak Sunda anu dilakukan ku awewe atau lalaki 3 urang atau 4 urang. Bisa oge leuwih pikeun barudak nu geus gede mah.
Carana silih ciwit tongkong dan paleungeun nyusun ka luhur. Nah, begini pecawi ciwit lutung itu bisa dimainkan oleh anak laki-laki atau perempuan yang terdiri dari 3 sampai 4 orang atau lebih. Caranya saling mencubit punggung tangan, menyusun ke atas sambil menyanyi paciwit-ciwit lutung. Jadi paciwit-ciwit lutung itu ada nyanyinya. Nyanyinya itu seperti ini. Paciwit-ciwit lutung nuti handap pindah ka luhur. Begitu nyanyinya. Oke, kita lanjut ke nomor 7, ada kata oray-orayan. Oray-orayan. Nih, gambarnya seperti ini. Kalian juga sudah pada tahu kan? Bahkan mungkin di antara kalian ada yang sudah memainkan permainan ini. Oray-orayan nyaeta kawih kaulinan anu sok dihalangkeun nalika barudak rek ulin ucing-ucingan. Biasana samemeh-prung ulin barudak sok silih cekel heula tak-tak. Maksudnya oray-orayan merupakan lagu permainan Sunda yang dinyanyikan oleh anak-anak yang bermain oray-orayan atau ular-ularan. Oray-orayan itu ular-ularan. Biasanya sebelum bermain suka saling memegang pundak teman yang ada di depannya. Nah, jadi kita baris tuh. Terus kita pegang pundak teman kita. Kita berjalan sambil bernyanyi dan mengelilingi orang yang jaga itu. Lagunya ada nih. Oray-orayan luar leor mapai sawah, entong ka sawah parena keur sedeng bekah. Oray-orayan luar leor mapai leuwi, entong ka leuwi di leuwi loba nu mandi. Nah, seperti itu kurang lebih nyanyinya. Oke, kita lanjut ke nomor 8, ada galah asin. Galah asin seperti ini. Galah gobag atau galah asin nyaeta salah sahiji kaulinan barudak anu dilaksanakeun ku 2 kelompok anggotana, bisa 3 nepi ka 5 urang. Ieu kaulinan biasana dipaenkeun di buruan atau jadi galah asin itu bisa disebut dengan gobag sodor. Gobag sodor. Jadi permainan ini terdiri dari 2 grup. Satu grup atau satu tim itu bisa terdiri dari 3 sampai 5 orang. Inti permainannya adalah menghadang lawan agar tidak bisa lolos melewati garis ke baris terakhir secara bolak-balik. Dan untuk meraih kemenangan, seluruh anggota grup harus secara lengkap melakukan proses bolak-balik dalam area lapangan yang telah ditentukan. Ada yang sudah pernah bermain enggak gobag sodor? Nah, lanjut kita ke nomor 9. Situ ada permainan hahayaman. Hayaman seperti ini. Hahayaman nyaeta kaulinan lobaaneun anu salah saurangnya jadi hayam, saurang nu jadi careuhna. Hayam diudag-udag careuh bari lulumpatan sanajan teu laluasa lantaran dihalang-halang nu sejen jadi pager. Nah, hayaman yaitu salah satu permainan tradisional yang dimainkan oleh anak-anak, di mana salah seorang di antara mereka jadi ayam dan salah satu orang lainnya menjadi musang, serta yang lainnya membuat lingkaran untuk menjaga ayam.
dan si musang itu akan berlari-lari mengejar ayam. Bagaimana caranya supaya ayam itu tertangkap? Oke, lanjut. Nomor 10. Ada lapangan olahraga. Nih, lapangan olahraga merupakan hiji bentuk ruangan luas anu ngagaduhan fungsi kanggo kagiatan olahraga. Nah, lapangan olahraga merupakan suatu bentuk ruang terbuka non-hijau sebagai satu peralatan dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya aktivitas olahraga. Jadi itu lapangan olahraga itu suatu peralatan yang fungsinya untuk melangsungkan aktivitas olahraga. Contohnya ini ada lapangan bulu tangkis, lapangan basket, dan ini lapangan sepak bola, dan ini lapangan voli, serta banyak lagi lapangan-lapangan lainnya untuk berolahraga. Nah, cukup sekian pemberian materi dari Ibu. Semoga kalian bisa paham, penjelasan Ibunya bisa dipahami. Sekarang tugasnya adalah membuat kalimat dari istilah kaulinan yang dari nomor 1 sampai nomor 10, dari kata congklak sampai kata lapangan olahraga. Kalian buat kalimat dari kata itu. Untuk penyetorannya bisa dikirim via WA, difotokan saja paling lambat hari Sabtu. Oke, ditunggu ya, tetap semangat PJJ-nya. Nah, jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker, rajin-rajin cuci tangan. Nah, untuk hari ini mungkin sekian saja ya anak-anak. Mohon maaf apabila penjelasan Ibu banyak kekurangan dan tidak begitu jelas. Bahkan mungkin durasinya terlalu panjang. Mohon maaf. Nah, jangan lupa kerjakan tugasnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.